di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi perkembangan sel-sel darah. Ya, materi yang pertama yaitu proses hematopoiesis. Sebelum berlanjut ke proses hematopoiesis, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari hematopoiesis ini. Jadi hematopoiesis ini adalah proses perkembangan sel darah manusia yang mempunyai atau melewati 3 fase, yaitu fase proliferasi, fase diferensiasi, dan juga fase maturasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam proses dari hematopoiesis ini. Di sini saya sudah mempunyai gambar mengenai skema proses hematopoiesis pada manusia. Jadi proses hematopoiesis pada manusia dimulai dari stem cell. Ini adalah stem cell. Nah, stem cell ini mengalami proliferasi sehingga menghasilkan sel limfoid dan juga sel mieloid. Dari sel mieloid yang limfoid yang satu ini, dari satu sel limfoid ini kemudian mengalami diferensiasi serta maturasi atau pematangan sehingga menghasilkan NK sel atau sel pembunuh alami serta sel T dan juga sel B. Kemudian sel mieloid yang merupakan hasil dari proliferasi dari stem cell mengalami diferensiasi sehingga menghasilkan granulosit atau makrofagus progenitor serta eritrosit atau platelets progenitor. Kemudian granulosit atau makrofagus progenitor ini mengalami maturasi atau pematangan sehingga dihasilkanlah monosit dan juga neutrophils. Kemudian eritrosit atau platelets progenitor yang merupakan hasil dari diferensiasi mieloid ini mengalami maturasi atau pematangan sehingga menghasilkan RBCS atau sel darah merah atau eritrosit dan juga platelets atau trombosit atau yang lebih kita kenal dengan sebutan keping darah. Selanjutnya yaitu di mana sih tempat terjadinya proses hematopoiesis ini. Jadi proses hematopoiesis ini terjadi di tempat yang berbeda-beda sesuai dengan umur atau usia. Jadi yang pertama yaitu pada janin ya. Dapat dilihat di sini, ini adalah diagram tempat terjadinya hematopoiesis selama proses kehidupan manusia. Yang pertama yaitu pada janin. Jadi pada awal kehamilan janin mengalami proses hematopoiesis di dalam yolk sac atau kantung kuning. Seiring bertambahnya waktu kan usia janin akan bertambah. Kemudian setelah itu maka proses hematopoiesis pada janin terjadi di hati. Kemudian setelah usia janin matang, kemudian lahirlah janin tersebut menjadi bayi baru lahir. Kemudian bayi baru lahir itu mengalami proses hematopoiesis di semua sumsum tulang. Kemudian pada orang dewasa, proses hematopoiesis itu terjadi di sumsum tulang belakang atau vertebra, juga terjadi di tulang iga, terjadi di sternum, di sakrum, dan juga di tulang tengkorak. Proses hematopoiesis pada orang dewasa juga terjadi di ginjal, seperti itu. Jadi itu adalah proses hematopoiesis yang terjadi pada manusia serta tempat terjadinya. Materi yang kedua yaitu mengenai darah. Jadi darah itu adalah komponen cairan utama yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi sebelum kita berlanjut lebih detail apa sih fungsi darah itu, ada baiknya kita mengetahui bagian-bagian atau komponen dari darah tersebut. Jadi di sini saya sudah mempunyai gambar. Jadi darah itu mempunyai 4 bagian ya, yaitu yang pertama plasma darah. Ini adalah plasma darah. Yang kedua yaitu sel darah putih atau white blood cell yang ini. Kemudian red blood cell atau sel darah merah. Dan terakhir yaitu
platelet atau trombosit atau yang sering kita sebut sebagai keping darah. Itu adalah bagian-bagian dari darah, yaitu ada 4 ya. Selanjutnya yaitu kita beralih ke fungsinya masing-masing. Jadi ini adalah plasma darah. Dia adalah komponen utama penyusun darah, yaitu sekitar 60% dia yang ada di darah. Dia itu berwarna agak kekuning-kuningan ya, bisa dilihat di sini. Dan fungsi dari si plasma darah ini adalah, jadi fungsi dari si plasma darah ini adalah untuk, dapat dilihat di sini, ini adalah plasma darah ya. Fungsinya itu untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Jadi dia yang berfungsi untuk mengisi pembuluh darah ya. Nah, selanjutnya yaitu bagian darah yang kedua, yaitu sel darah merah atau red blood cell. Ini adalah bentuk dari sel darah merah, yaitu bentuknya bikonkav ya, atau mempunyai cekungan di tengahnya. Jadi apa sih fungsi dari si sel darah merah ini? Yaitu membawa hemoglobin yang telah terikat oleh oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah ini juga berfungsi untuk mengangkut oksigen dan harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernapasan pada manusia. Jadi dia sel darah merah ini berfungsi atau berperan penting dalam proses pernapasan manusia ya. Nah, ini adalah sel darah merah. Selanjutnya yaitu bagian darah yang ketiga, yaitu sel darah putih. Seperti namanya, dia berwarna putih ya. Dia berwarna putih. Jadi sel darah putih ini berfungsi sebagai penghasil antibodi. Jadi antibodi itu adalah zat yang berfungsi untuk melawan penyakit dan zat-zat berbahaya dari luar. Dan ini sangat berfungsi dalam proses dalam melawan penyakit ya, sehingga kita tetap sehat. Ini adalah sel darah putih. Selanjutnya yaitu komponen darah yang keempat, yaitu trombosit atau keping darah. Nah, ini adalah bentuk dari trombosit, yaitu bentuknya tidak beraturan ya, dan dia juga bergerak bebas karena mempunyai protein di dalam selnya. Selanjutnya apa sih fungsi dari si trombosit ini atau keping darah ini? Dia itu berfungsi untuk screening atau deteksi dini pada penyakit, yaitu sebagai pendeteksi adanya penyakit. Dia yang dideteksi ya, sebagai screeningnya. Ini adalah bentuk dari trombosit. Materi yang ketiga yaitu mengenai pembentukan sel-sel darah pada janin atau utero, bayi, dan juga anak. Yang pertama yaitu pada janin ya. Pada janin, proses pembentukan sel darahnya itu terjadi di yolk sac atau kantung kuning pada awal-awal kehamilan. Selanjutnya terjadi seiring bertambahnya usia kehamilan, dia terjadi di hati dan juga limfa. Lihat di sini. Jadi proses pembentukan sel darah pada janin ini disebut hematopoiesis primitif ya, atau primitif hematopoiesis. Yang pertama yaitu mengalami primitif makrofagus. Maksudnya yang pada orang dewasa itu makrofagus itu dihasilkan oleh miloid, sel miloid yang mengalami diferensiasi. Nah, di sini primitif makrofagusnya ini kemudian mengalami pembelahan menjadi primitif eritrosit. Kalau pada orang dewasa, eritrositnya itu terbentuk setelah proses makrofagus. Ya, jadi sama ya, beda tipis, tetapi tempat terjadinya berbeda dan tahapannya juga agak sedikit berbeda. Selanjutnya yaitu dia mengalami pembelahan, menghasilkan eritrosit dan
myeloid progenitors. Kemudian ini terjadi sampai bayi akan dilahirkannya ketika masih di dalam kandungan ibu. Selanjutnya yaitu setelah lahir, bayi baru lahir mengalami hematopoiesis juga, tapi sudah berbeda, tidak di jaugsap dan di hati lagi, tetapi terjadi di sumsum tulangnya. Jadi dari sumsum tulangnya itu sama seperti orang anak-anak ya. Jadi dia itu dari stem cell mengalami proliferasi menjadi sel limfoid dan juga sel myeloid. Kemudian sel limfoid ini mengalami diferensiasi dan maturasi sehingga menghasilkan NK sel atau sel pembunuh alami, sel T dan juga sel B. Kemudian si sel myeloid ini mengalami diferensiasi sehingga menghasilkan makrofagus atau granulosit progenitor dan juga eritrosit atau platelets progenitor. Kemudian si granulosit atau makrofagus progenitor ini mengalami pematangan sehingga menghasilkan monosit serta neutrophil. Kemudian si eritrosit atau platelets progenitor ini mengalami pematangan juga sehingga menghasilkan sel darah merah atau RBCS dan juga platelets atau keping darah atau trombosit ya teman-teman. Materi keempat atau materi terakhir yaitu mengenai sirkulasi darah pada janin, bayi baru lahir, serta orang dewasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan sirkulasi darah pada janin terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai skema dari sirkulasi darah janin atau fetus ya. Jadi darah yang mengalir dari plasenta, jadi pembentukan darahnya itu di plasenta. Ini adalah plasenta. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui pena umbilikalis yang terdapat di tali pusat. Ini adalah tali pusat. Selanjutnya yaitu melalui pena umbilikalis ini dan ductus venosus arantii. Ini darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh masuk atrium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen ovale, kemudian ke atrium kiri. Selanjutnya itu kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta dan darah dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonalis, meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus venosus arantii, dan darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna dan arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Jadi dia itu secara berkesinambungan melakukan pertukaran gas. Selanjutnya yaitu peredaran atau sirkulasi darah pada bayi baru lahir, dimulai ketika sesaat setelah pemotongan tali pusat ya. Setelah pemotongan tali pusat, darah kaya oksigen mengalir melalui pena pulmonalis ke atrium kiri dan ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri mengalir melalui aorta, kemudian terjadilah sirkulasi sistematik yang mencakup seluruh tubuh. Kemudian setelah terjadi sirkulasi sistematik melalui vena cava superior dan inferior, darah mengalir ke atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian dari ventrikel kanan melalui arteri pulmo atau arteri paru-paru mengalir, atau dari arteri pulmonalis terjadilah pertukaran oksigen di paru-paru. Itu adalah sirkulasi darah pada bayi baru lahir. Selanjutnya yaitu sirkulasi darah pada manusia dewasa. Jadi pada manusia itu terjadi dua proses sirkulasi peredaran darah, yaitu pertama sirkulasi darah sistematik dan juga pulmonal.
Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi peredaran darah sistematik. Ya, peredaran darah sistematik itu dimulai dari ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen dari arteri utama atau aorta. Lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler selanjutnya. Di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Jadi itu adalah proses peredaran darah secara sistematik. Selanjutnya yaitu proses peredaran darah secara pulmonal. Dimulai dari darah yang sudah berada di bilik kanan, akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung, melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi peredaran darah sistematik dan pulmonalis ini berlangsung secara berkesinambungan sehingga peredaran darah pada manusia itu bisa lancar. Jadi seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi dari anatomi fisiologi perkembangan darah, yaitu yang pertama mengenai proses hematopoiesis dan tempat terjadinya, yang kedua yaitu bagian-bagian darah serta fungsinya, yang ketiga yaitu pembentukan sel-sel darah pada utero bayi dan anak-anak. Yang terakhir yaitu sirkulasi peredaran darah pada janin, pada bayi baru lahir, serta pada orang dewasa. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.